Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan memasuki pendadaran seperti yang sudah disampaikan di Warta Gereja bahwa perjamuan kudus akan diadakan besok hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Marilah sebelum kita memasuki pendadaran, kita akan memujikan KJ 18 Allah hadir bagi kita bait pertama dan kedua. Saudara, mari sebelumnya kita akan menghadap Tuhan dengan doa. Mari saya hantarkan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bersiap untuk mempersiapkan diri mengikuti pendadaran. Sebagai dasar kami bisa mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2021. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam segenap kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam keselamatan kami, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Tuhan, izinkan pada malam hari ini kami bisa mengikuti acara pendadaran untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, buka hati dan pikiran kami masing-masing supaya kami benar-benar bisa merenungkan firman yang akan disampaikan pada malam hari ini, mempersiapkan diri kami untuk bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik, sehingga hal tersebut akan menyenangkan hati-Mu dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Tuhan, berkati acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan sertai dan Tuhan ampunkanlah segenap dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan memasuki renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Darno. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak, monggo Pak Darno. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan firman pada saat ini. Sebelum kita memasuki dalam firman, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami sujud ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk ucap syukur dan terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pendadaran untuk mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus pada tanggal 14 Februari 2021. Untuk itu kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berkati bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman pada malam hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur pasal 91 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Mazmur 91 yang demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, intimidasi dan ketakutan adalah teror yang melemahkan iman dan imun tubuh. Solusi mengalahkan ketakutan dan sangat sederhana, yaitu mengurangi baca berita dan nonton TV. Kita harus perbanyak baca Alkitab, berdoa, dan menyembah Tuhan. Maka imun dan iman naik, keberanian dan ketakutan juga bertambah. Mari mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, maka kita tidak takut terhadap kedahsyatan malam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pemazmur, yaitu adanya penyakit sampar dan penyakit menular lainnya, adalah identik dengan kondisi yang sekarang, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang saat ini dialami oleh masyarakat Indonesia maupun dunia lainnya. Untuk itu kita tidak perlu takut, karena Tuhan senantiasa melindungi kita. Untuk itu kita senantiasa harus mendekatkan diri terhadap Tuhan, yaitu membaca Alkitab dan senantiasa berdoa. Dengan pengenalan terhadap Tuhan, maka kita akan menjadi tenang, tidak terlalu banyak mendengar berita ataupun melihat TV yang dimana setiap hari kita mendengar akan kasus virus corona yang begitu ganasnya ataupun begitu menyerang kita, sehingga kita akan menjadi panik. Panik adalah salah satu wujud dari ketakutan. Jadi kalau kita panik atau takut, maka imun kita akan lemah dan kita akan mudah diserang oleh penyakit. Dalam hal ini, pada tanggal 14 nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus, di mana pada ikut perjamuan kudus itu kita akan makan roti dan minum anggur, di mana roti adalah lambang dari tubuh Kristus dan anggur adalah lambang dari darah Tuhan Yesus, di mana pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah untuk salah satu bentuk untuk memelihara kehidupan kita, sehingga kita tidak usah takut asalkan kita senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa mendekat dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tetap akan dilindungi, tidak mudah diserang oleh penyakit. Marilah kita senantiasa mendekat dengan Tuhan sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh penyakit maupun serangan yang menimpa pada orang-orang percaya pada saat ini. Amin. Mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas sapaan sabda-Mu. Ini kiranya menguatkan kami untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan takut dan panik terhadap situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan perkenankan kami untuk dapat mengikuti perjamuan kudus yang akan diselenggarakan oleh Majelis GKJ Wisma Kasih Mangunharjo pada tanggal 14 Februari 2021 yang akan datang. Kiranya Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepada-Mu ya Allah, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Kristiawan. Matur nuwun Pak Darno atas firman yang sudah disampaikan, bahwa kita berserah penuh pada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan melindungi kita semua. Bapak Ibu, Saudara semua, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar, bait pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya pada malam hari ini kita akan menerima penanjihan yang akan dibawakan oleh Bapak Gani. Waktu dan tempat, monggo Pak Gani, saya persilahkan. Terima kasih Pak Kristiawan. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kami sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Wisma Kasih Mangunharjo akan mengingatkan kembali bahwa pelayanan perjamuan kudus akan dilaksanakan besok pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Sebelum ikut serta dalam perjamuan kudus, kita perlu mempersiapkan diri supaya keikutsertaan kita makan dan minum di dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan Tuhan, serta menjadi berkat bagi diri dan kehidupan kita. Supaya keikutsertaan dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat, maka kita perlu menghayati kembali akan makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan sebagai sarana pemeliharaan iman warga gereja. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita tentang besarnya kasih dan anugerah Allah yang karena kasih-Nya rela mengorbankan diri untuk menebus dan menyelamatkan kita, manusia berdosa. Dengan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Oleh karena itu, sebelum kita ikut serta di dalam perjamuan kudus,
Marilah kita tundukkan kepala serta bertanya dalam diri kita masing-masing yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kami akan menanyakan kesanggupan, kesediaan Bapak Ibu di dalam mengikuti atau tidak perjamuan kudus besok pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Dan kesediaan Bapak Ibu bisa ditulis di dalam WA grup blog masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa penanjihan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, inilah kami dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, kami adalah manusia berdosa. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai hati dan pikiran kami di dalam kami mengikuti perjamuan kudus besok pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kiranya hanya Engkau yang melayakkan kami di dalam kami makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus besok. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gani yang sudah memimpin penanjihan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri acara penjajaran pada malam hari ini, kita akan membawakan doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Saya mohon sekali lagi Bapak Gani untuk memimpin dalam doa. Mari kita tutup pendadaran pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Bapa, izinkan kami untuk doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapak Lukas Santoso Blok C yang saat ini sedang perawatan di rumah, Bapak Sukardi Blok D yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Karyadi ruang ICU, dan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit ya Bapak dan sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menjamah satu persatu saudara kami agar bisa beraktivitas kembali seperti semula dan bisa berpelayanan dengan sungguh-sungguh di dalam hadirat-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Adi Yuswo yang saat ini di dalam usia senja ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan, kiranya Engkau selalu memberikan damai sejahtera untuk para Adi Yuswo, di mana di dalam usia yang sudah senja ini ya Bapa, Engkau tambahkan berkat yang melimpah untuk Adi Yuswo. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Hartini, ibu dari Ibu Silvidian Blok B yang saat ini telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan,
Engkau memberikan ketabahan, Engkau memberikan kesabaran, dan Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati program-program kerja yang telah kami rencanakan ya Bapa di dalam 1 tahun ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Yohanes Wibowo. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan. Engkau memberkati kedua pendeta ini ya Bapa di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan di dalam dimanapun mereka berada, Engkau selalu memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang saat ini sedang dilanda banyak bencana alam, banjir, longsor, gempa, dan sebagainya. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan para pemimpin yang memimpin bangsa ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami, sehingga negara kami bisa menjadi negara yang damai sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di dalam pendadaran pada malam hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan menutup pendadaran ini dan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ya Bapa hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian acara pendadaran pada malam hari ini. Kita tutup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.